Contoh di sini ini adalah pada kasus pengalokasian produk dari pabrik 1, 2, 3 ke gudang ABC. Jadi pabrik 1 itu kapasitasnya 120, pabrik 2 kapasitasnya 90, pabrik 3 kapasitasnya 90. Sedang kebutuhan gudang A itu 150, gudang B 80, dan gudang C 70. Biaya transportasi dari pabrik ke gudang ini ada pada tabel berikut ini. Jadi dari pabrik 1 ke gudang A 8, pabrik 1 ke gudang B 5, pabrik 1 ke gudang C 6, dan seterusnya. Penyelesaian pertama, kita lihat ke slide selanjutnya. Jadi untuk penyelesaian awalnya di sini saya pilih menggunakan Northwest Corner Rule. Jadi tadi kita akan alokasikan menurut aturan Northwest Corner, yaitu sudut barat laut. Jadi kita isi dulu. Nah, pabrik 1 itu kapasitas produksinya adalah 120. Sedangkan gudang A itu kebutuhannya 150. Jadi pabrik 1 ini kita alokasikan ke gudang A sebanyak 120. Kebutuhan gudang A 150, berarti masih kurang 30. Nanti akan dipenuhi dari pabrik berikutnya, yaitu pabrik 2. Pabrik 2 kapasitas produksinya 90. Berarti pabrik 2 ini akan dialokasikan ke gudang A itu sebanyak 30. Masih sisa 60. Kita lihat kebutuhan gudang B. Kebutuhan gudang B 80. Berarti kalau sisa 60 kita masukkan ke gudang B itu masih muat ya, karena kebutuhan gudang B itu 80. Nah, gudang B masih kurang 20. Nanti dipenuhi dari pabrik berikutnya. Nah, kapasitas dari pabrik 2 sudah terdistribusi semuanya. Sebanyak 90, ke gudang A 30, ke gudang B 60. Pabrik 3 kapasitas produksinya 90. Tadi gudang B masih kurang 20. Kita isi sebanyak 20 ke gudang B dan sisanya ke gudang C sebanyak 70. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, kalau kita total ke bawah itu sama dengan kebutuhan gudang. Jadi per kolom ini kalau dijumlahkan ini adalah kebutuhan gudang. Kolom kedua ini 60 tambah 20 sama dengan 80 karena kebutuhan gudang B itu 80, kebutuhan gudang C 70. Ini tadi distribusi dari pabrik 3. Nah, kalau baris ini merupakan pendistribusian dari pabrik 1, baris 1. Ini kapasitasnya 120 didistribusikan ke gudang A saja. Pabrik 2 kapasitas produksinya 90 didistribusikan ke gudang A sama ke gudang B. Pabrik 3 itu kapasitas produksinya 90 itu didistribusikan ke gudang B dan ke gudang C. Jelas ya? Ini mengulang materi Northwest Corner. Mungkin yang belum mengikuti materi Northwest Corner bisa terbantu dengan keterangan sedikit ini. Ya. Terus kita menghitung biayanya. Biaya pengalokasian dari pabrik ke gudang itu adalah 120 dikalikan 8 ditambah 30 dikalikan 15 ditambah 60 dikali 10 ditambah 20 dikali 140
ditambah 70 dikali 16. Jadi total biaya alokasi dari gudang dari pabrik ke gudang itu adalah 3.410. Ini baru solusi awal menggunakan nomor kolom. Ya. Nanti untuk menentukan nilai baris dan nilai kolom, kita gunakan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Untuk menentukan nilai baris dan nilai kolom itu pada segi 4 batu, yaitu pada X11, X21, X22, X32, X33. Untuk X11, R1 ditambah K1 sama dengan C11, di mana R1 selalu nilainya 0. 0 ditambah K1 sama dengan 8. K1 sama dengan 8. Untuk X21, R2 ditambah K1 sama dengan C21. R2 ditambah 8 sama dengan 15. R2 sama dengan 7. Selanjutnya untuk X22. R2 ditambah K2 sama dengan C22. 7 ditambah K2 sama dengan 10. K2 sama dengan 3. Selanjutnya untuk X32. Jadi R3 ditambah K2 sama dengan C32. Untuk K2-nya tadi sama dengan 3, maka R3 ditambah 3 sama dengan 14. R3 sama dengan 11. Selanjutnya untuk X33. R3-nya tadi sama dengan 11 ya. R3 ditambah K3 sama dengan C33. 11 ditambah K3 sama dengan 16. K3 diperoleh hasilnya 5. Jadi, nilai baris untuk R1 selalu sama dengan 0, R2 sama dengan 7, R3 sama dengan 11. Nilai kolomnya K1 sama dengan 8, K2 sama dengan 3, dan K3 sama dengan 5. Ini untuk menentukan indeks perbaikan. Indeks perbaikan ini menggunakan rumus ya, untuk segi 4 XIJ itu adalah CI dikurangi RI dikurangi KJ. Indeks perbaikan ini pada segi 4 air atau segi 4 yang belum terisi, yaitu pada segi 4 X12, X13, X23, X31. Indeks perbaikan untuk X12 itu adalah C12 dikurangi R1 dikurangi K2. Ini sama dengan 5 dikurangi 0 dikurangi 3 sama dengan 2. Untuk X13 sama dengan C13 dikurangi R1 dikurangi K3 sama dengan 6 dikurangi 0 dikurangi 5 sama dengan 1. Berarti untuk X12 dan X13 hasilnya positif. Artinya nanti kalau kita alokasikan ke tempat ini, biayanya akan naik. Untuk X23, C23 dikurangi R2 dikurangi K3. Sama dengan 7 dikurangi 7 dikurangi 5. Hasilnya min 5. Nah, ini kalau kita alokasikan di X23, hasilnya biayanya akan turun. Sekarang untuk X31, berarti C31 dikurangi R3 dikurangi K1 sama dengan 4 dikurangi 11 dikurangi 8 sama dengan min 15. Nah, min 15 ini hasilnya adalah yang paling kecil atau negatif dengan angka terbesar. Jadi ini dapat dijadikan sebagai segi 4 terpilih untuk perbaikan ya. Jadi nanti kita alokasikan di sini. Selanjutnya ke langkah berikut ini.
yaitu menentukan titik tolak perubahan. Nah, kita tentukan titik tolak perubahan ini berdasarkan indeks perbaikan yang tadi dihitung sebelumnya tadi. Indeks perbaikan paling kecil yaitu segi 4x31 yang sama dengan negatif 5, maka pada segi 4x31 diberi tanda positif. Kita cari x31. Nah, di sini kita beri tanda positif. Terus selanjutnya segi 4 batu yang satu baris dengan x31 di sini yaitu x32 diberi tanda negatif. Dan segi 4 batu yang satu kolom berarti di sini ya x21 juga diberi tanda negatif. Nah, ini positif, ini negatif, ini negatif. Selanjutnya adalah mencari yang sebaris dan sekolom dengan yang diberi tanda negatif. Yaitu pada segi 422. Ini kita beri tanda positif. Nah, ini titik tolak perubahan ada di X31, terus yang satu baris itu ada di 32, yang satu kolom ada di 21, terus yang sebaris dan sekolom yang negatif ada di 22, X22. Jadi ini membentuk 4 persegi. Ini ya, nanti. Jadi jalurnya nanti dari yang diberi tanda negatif, ini artinya nanti dikurangi, yang bertanda positif ini akan ditambah atau dialokasikan ke sini. Yang negatif dialokasikan ke positif. Nah, yang negatif ini nanti dialokasikan ke positif di atasnya. Gini ya. Jadi nanti ini kapasitas dari pabrik 3 ini tidak berubah karena digeser ke kolom berikutnya. Demikian juga dengan kebutuhan gudang yang tadi didistribusi dari pabrik 2 nanti akan dipindah ke dari pabrik 3. Ya, gitu. Jadi kita perhatikan slide selanjutnya. Nah, memperbaiki alokasi. Tadi di depan sudah saya singgung bahwa untuk mengalokasikan itu dengan memperhatikan tanda min dan plus pada segi 4 yang sudah kita tandai tadi. Ya, kita akan mengalokasikan produk itu ke segi 431 ini sebagai titik tolaknya. Nah, ini besarnya itu tergantung dari nilai terkecil antara yang beri tanda negatif. Nah, yang diberi tanda negatif yang satu baris itu adalah 20, yang satu kolom 30. Berarti kita cari yang minimal. Yang minimal 20. Jadi dari 21 ini akan dipindah ke 31 sebanyak 20. Di sini nanti masih sisa 10. Jadi kebutuhan gudang itu tetap jumlahnya 150. Dari pabrik 1 120, dari pabrik 2 nanti jadinya 10, dari pabrik 3 20, total 150. Sekarang kita lihat untuk kotak 32. Kotak 32
tadi di sini kan sebenarnya ada 20, tetapi dialokasikan ke atas. Jadi dipindah nih. Jadi pabrik 2 itu mengalokasi ke gudang B sebanyak 20. Sebelumnya 60. 60 ditambah 20 sama dengan 80. Kebutuhan gudang B 80. Nah, pabrik 2 berarti didistribusikan ke pabrik 1, ke gudang A 10, ke gudang B 80. Total tetap sama 90. Berarti ini pengalokasian seperti itu. Jadi kapasitas pabrik tidak berubah, kebutuhan gudang tidak berubah. Jadi dari alokasi ini kita lihat pada tabel berikutnya. Jadi hasil iterasinya seperti ini tabelnya. Pabrik 1 itu dialokasikan ke gudang A120 ya, sesuai ya dengan kapasitas pabrik di sini 120. Pabrik 2 itu dialokasikan ke gudang A10, ke gudang B 80. Totalnya 90. Pabrik 3 kapasitas produksinya 90, dialokasikan ke gudang A20, ke gudang C70, total 90. Nah, diperhatikan juga di sini bahwa kebutuhan gudang itu kalau kita total dari pendistribusian pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, totalnya 150, benar? Terus kalau kebutuhan gudang B itu 80, itu dari pabrik 2. Jadi pabrik 2 80, sama ya totalnya. Pabrik 3 itu tadi didistribusikan ke gudang A20, ke gudang C70. Memenuhi kebutuhan gudang C nih, 70. Jadi ini sudah benar tabelnya. Dari hasil iterasi pertama seperti ini. Terus kita hitung biaya. Biayanya berapa setelah dialokasikan seperti ini? Biaya alokasi itu berarti 120 dikali 8 ditambah 10 dikali 15 ditambah 80 kali 10 ditambah 20 dikali 4 ditambah 70 dikali 16. Jadi biaya alokasi sebesar 3.080. Ada pengurangan nggak? Coba kita hitung lagi. Berapa pengurangannya? Tadi kalau kita menggunakan solusi awal northwest corner, biayanya itu 3.410. Setelah melakukan perubahan alokasi, pada iterasi pertama ini, biayanya menjadi 3.080. Artinya ada pengurangan biaya sebesar 330. Apakah ini sudah optimal? Nah, untuk melihat optimal atau tidak, berarti kita harus mencari nilai indeks perbaikan dari tabel iterasi pertama ini. Kalau nanti indeks perbaikannya positif, berarti ini sudah optimal. Tetapi kalau ada indeks perbaikan yang bernilai negatif, maka tabel ini belum optimal. Alokasi ini belum optimal. Jadi nanti kita lakukan perubahan alokasi lagi. Berarti selanjutnya kita akan menghitung nilai baris dan nilai kolom. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai baris dan nilai kolom. Untuk menghitung nilai baris dan nilai kolom, kita gunakan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Hanya pada hasil iterasi 1 ini, segi 4 batu berubah.
yaitu untuk X11, X21, X22, X31, X33. Sehingga hasilnya untuk R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 7, R3 min 4. Nilai kolom K1 sama dengan 8, K2 sama dengan 3, K3 sama dengan 20. Ini untuk menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan segi 4 airnya juga berubah, tapi kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu untuk segi 4 XIJ, rumusnya adalah CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Segi 4 airnya adalah X12, indeks perbaikannya sama dengan 2, X13, indeks perbaikannya adalah min 14, X23, indeks perbaikannya min 20, X32, indeks perbaikannya adalah 15. Hasilnya berarti ini yang paling negatif ada di X23. Ini sebagai titik segi 4 untuk perbaikan selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita perhatikan berikut ini. D yaitu menentukan titik tolak perubahan. Tadi indeks paling negatif itu ada di X23, yaitu min 20. Maka pada segi 4, 23 ini kita beri tanda positif. Nah, kita tentukan segi 4 yang sebaris, yaitu ada di X22. Kita beri tanda negatif. Segi 4 batu yang satu kolom itu ada di X33. Kita beri tanda negatif. Nah, segi 4 yang satu baris dan satu kolom dengan yang bertanda negatif itu adalah segi 4, 3, 2. Ini kita beri tanda positif. Ini X32 tandanya positif. Nanti sebagai titik tolak perubahan. Jadi di sini yang akan dialokasikan untuk merubah biaya agar biayanya turun. Selanjutnya, memperbaiki alokasi. Nah, untuk mengalokasikan produk itu ke segi 4, 2, 3, nilainya adalah nilai terkecil di antara yang bertanda negatif. Ini yang bertanda negatif di sini nilainya yang satu itu 70, yang ada pada segi 4, 3, 3, sedang pada segi 4, 2, 2 itu nilainya 80. Antara 80 dan 70, maka yang paling kecil itu adalah 70. Artinya nanti kita akan mengalokasikan ke X23 itu 70. Jadi ini makanya di sini kita tambahkan 70. Nah, yang bertanda negatif itu dikurangi. Tadi 70 dipindah ke atas sini, berarti di sini nanti akhirnya akan jadi 0. Yang di sini 80, ini dikurangi 70, dipindah ke bawahnya. Di sini yang bertanda positif ditambahkan 70. Nah, hasilnya, ini hasil iterasi pada tabel ini. Jadi, alokasi produk itu adalah pabrik 1 dialokasi ke gudang A 120, pabrik 2 dialokasikan ke gudang A 10, ke gudang B 10, ke gudang C 70. Pabrik 3 dialokasikan ke gudang A 20, ke gudang B 70.
Nah, kebutuhan gudang sudah terpenuhi apa belum? Kita cek. Kebutuhan gudang A itu dari pabrik 1 120, pabrik 2 10, pabrik 3 20, total 150. Udah ya? Terus untuk gudang B itu dari pabrik 2 10, dari pabrik 3 70, total 80. Benar? Sedangkan untuk untuk gudang C itu kebutuhannya 70, ini dari pabrik 2. Nah, sekarang kita menghitung biaya alokasi setelah dilakukan perubahan tadi seperti ini. Berapa biayanya? Biayanya yaitu 120 dikali 8 ditambah 10 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 70 dikali 7 ditambah 20 dikali 4 ditambah 70 dikali 14. Totalnya ada 2760. Kalau kita bandingkan dari hasil iterasi pertama tadi biayanya adalah 3080, maka ada pengurangan biaya 320 ya. Jadi hasil iterasi kedua biaya alokasi produk itu adalah 2760. Apakah ini sudah optimal? Belum tahu. Mari kita cek selanjutnya, yaitu dengan mencari indeks perbaikan yang sebelumnya menghitung nilai baris dan nilai kolom dari tabel ini, tabel yang hasil iterasi kedua ini. Selanjutnya, untuk menghitung nilai baris dan nilai kolom, rumusnya kita gunakan adalah RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Segi 4 batunya berubah, yaitu di X11, X21, X22, X23, X31. Nilai baris R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 7, R3 min 4. Nilai kolom 1, K1 sama dengan 8, K2 sama dengan 3, K3 sama dengan 0. Untuk menghitung indeks perbaikan, kita gunakan rumus CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Segi 4 airnya yaitu X12 sama dengan 2, X13 sama dengan 6, X33 sama dengan 20. Semua hasilnya positif, artinya iterasi sudah optimal. Jadi selanjutnya kita lihat tabel berikut ini. Ini pada tabel ini merupakan hasil pada iterasi kedua, di mana pengalokasian produk dari pabrik ke gudang tadi itu memerlukan biaya alokasi sebesar 2.760 untuk pendistribusian dari pabrik 1 ke gudang A 120, pabrik 2 ke gudang A itu 10, ke gudang B 10, ke gudang C 70. Pabrik 3 itu ke gudang A 20, ke gudang C 70. Dan semua kebutuhan gudang sudah terpenuhi. Gudang A kebutuhannya 150 terpenuhi dari pabrik 1 120, dari pabrik 2 10, dari pabrik 3 20. Gudang B kebutuhannya adalah 80, itu terpenuhi dari pabrik 2 dan pabrik 3. Gudang C itu kebutuhannya adalah 70 terpenuhi dari dari pabrik 2. Nah, ini semua sudah terpenuhi, semua kapasitas produksi sudah terdistribusi. Jadi ini tadi merupakan alokasi yang paling optimal dengan biaya alokasi 2.760. Ini adalah penyelesaian dari permasalahan transportasi
pendistribusian dari pabrik 1, 2, 3 ke gudang ABC. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.